Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Risna dengan NIM 22202038622010117. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 5 materi. Yang pertama yaitu perilaku etika dalam profesi akuntansi. Yang kedua, etika profesi akuntansi dalam perpajakan. Yang ketiga, etika profesi akuntan dalam auditing. Yang keempat, etika profesi akuntan dalam kantor akuntan publik. Yang kelima, etika profesi akuntan dalam kasus anti korupsi pada perusahaan perbankan. Yang pertama, perilaku etika dalam profesi akuntansi. Etika profesi akuntansi yaitu suatu ilmu yang membahas perilaku perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai akuntan. Kemudian untuk mencapai tujuan tersebut terdapat kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Yang pertama, profesionalisme. Nah, dalam hal ini kita sebagai akuntan harus memiliki sifat profesional yang tidak membeda-bedakan, yang tidak memikirkan kepentingan sendiri. Kemudian yang kedua ada kualitas jasa. Dalam hal ini kualitas jasa yaitu kita harus memiliki kemampuan yang berkualitas. Yang ketiga ada kepercayaan. Nah, dalam hal ini kepercayaan sudah tidak asing lagi terhadap semua orang. Tapi kepercayaan ini susah untuk diterapkan oleh semua orang. Kepercayaan itu kita harus menjaga kepercayaan seseorang terhadap diri kita, karena apabila kepercayaan orang itu sudah hilang pada diri kita, maka kita sudah tidak dianggap lagi sebagai akuntan yang berkualitas. Kemudian poin kedua yaitu etika profesi akuntan dalam perpajakan. Pengertian dari etika profesi akuntan dalam perpajakan yaitu suatu bidang akuntansi yang mencatat dan menyusun laporan transaksi keuangan untuk mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak. Nah, dalam akuntan perpajakan ini ada beberapa tanggung jawab yang harus dijalankan. Yang pertama, jujur dalam melaporkan kewajiban pajak. Yang kedua, tidak menjadi bagian dari perilaku konspirasi kejahatan pajak. Dan yang ketiga, tanda tangan akuntan adalah bukti pernyataan yang siap di meja hijaukan bahwa kewajiban pajak telah dihitung dengan ketelitian tinggi berdasarkan bukti pendukung yang valid dan lengkap. Kemudian kita masuk kepada poin yang ketiga, yaitu etika profesi akuntan dalam auditing. Pengertian dari akuntan dalam auditing yaitu menurut Randy Julie Venge pada tahun 2013, etika profesi auditor yaitu etika profesi auditor adalah sebuah profesi yang harus memiliki komitmen moral yang tinggi dalam bentuk aturan khusus. Aturan ini merupakan aturan main dalam menjalankan atau mengemban profesi tersebut yang bisa disebut kode etik. Tujuan dan sikap yang harus dimiliki oleh seorang auditor.
Tujuannya adalah untuk memeriksa laporan keuangan perusahaan agar terbebas dari kesalahan uji. Ada dua sikap yang harus dimiliki oleh seorang auditor. Yang pertama, auditor independen, dan yang kedua, auditor kompeten. Prinsip dasar etika profesi auditor. Yang pertama, integritas. Seorang auditor harus bersikap jujur, adil, dan sebenar-benarnya dalam melakukan profesi audit. Kemudian yang kedua, kompetensi profesional dan kecermatan. Seorang auditor harus memiliki pengetahuan serta memiliki keterampilan sesuai dengan profesionalnya dalam memberikan jasa auditor. Yang ketiga, ada objektivitas. Seorang auditor harus selalu bersikap netral dalam menjalankan proses audit. Kemudian yang keempat, ada kerahasiaan. Seorang auditor harus bisa menjaga kerahasiaan informasi ataupun hubungan dengan klien. Kemudian yang kelima, perilaku profesional. Seorang auditor harus mampu menahan diri dari setiap perilaku yang dapat merusak citra profesi. Kemudian, masalah yang sering dialami oleh auditor, yang pertama, melaksanakan tugas yang bukan merupakan kompetensi dari auditor. Kemudian yang kedua, mengungkapkan suatu informasi rahasia klien. Ketiga, membahayakan integritas auditor dengan melakukan pemalsuan, penggelapan, penyuapan, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, ada mendistoris objektivitas dengan menerbitkan laporan-laporan yang menyesatkan. Kemudian kita masuk pada poin keempat, yaitu etika profesi akuntan dalam kantor akuntan publik. Pengertiannya yaitu akuntan publik adalah akuntan yang berpraktik dalam kantor akuntan publik yang menyediakan berbagai jenis jasa yang diatur dalam standar profesional akuntan publik. Etika yang harus dimiliki oleh seorang akuntan publik sama halnya seperti etika yang harus dimiliki oleh auditor tadi, yaitu ada integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Kemudian pelanggaran etika akuntan publik ada beberapa, yaitu pelanggaran kerahasiaan, konflik kepentingan, kurangnya independensi, penyalahgunaan informasi, kesalahan profesional yang disengaja, negligensi, penyimpanan dari standar profesional, pelanggaran peraturan dan hukum. Apabila seorang akuntan publik melakukan pelanggaran, maka sanksi yang didapat yaitu yang pertama mendapatkan peringatan, dan yang kedua pemblokiran. Kemudian apabila kesalahannya tersebut sudah berat atau sudah sangat tidak bisa kita maafkan, maka sanksi yang diberikan yaitu hukum pidana atau perdata. Kemudian kita ingin mengetahui apa saja fungsi dan tujuan kode etik akuntan publik. Yang pertama itu masyarakat dapat langsung melakukan pengontrolan terhadap perilaku akuntan. Kemudian profesi akuntan adalah profesi yang terhormat, juga mempertimbangkan loyalitas, juga dapat sebagai panduan dalam bersikap dan bertindak bagi para akuntan yang berjiwa profesional. Kemudian dapat memberikan kemakmuran bagi profesi akuntansi. Tujuan dari kode etik akuntan publik yaitu sebagai pedoman bagi seluruh anggota profesi akuntansi tentang prinsip profesional yang ditetapkan, dan juga sebagai alat kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap profesi tersebut. Kemudian kita masuk pada poin kelima, dan ini juga merupakan poin terakhir dalam pembahasan kita, yaitu etika profesi akuntan dalam kasus anti korupsi pada perusahaan perbankan. Hal-hal yang mendorong
akuntan melakukan korupsi, yaitu ingin meningkatkan pendapatan untuk mendongkrak harga saham, kemudian menurunkan pendapatan untuk menghindari pajak. Yang ketiga, manipulasi dokumen yang menyembunyikan transaksi yang sebenarnya. Kemudian yang keempat, menghilangkan temuan audit. Yang kelima, jual beli opini laporan keuangan. Akuntan dapat berperan dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama, dengan cara menyajikan laporan keuangan yang dapat diandalkan dan dipercaya. Yang kedua, membangun sistem pengendalian intern yang memadai dan mampu mendeteksi kecurangan sejak dini. Yang ketiga, melakukan audit investigasi untuk mendeteksi dan mengungkap terjadinya kecurangan. Yang keempat, auditor forensik. Auditor forensik ini juga memiliki kode etik. Yang pertama, tanggung jawab profesi. Yang kedua, kepentingan publik. Yang ketiga, integritas. Yang keempat, objektivitas. Yang kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Yang keenam, kerahasiaan. Yang ketujuh, perilaku profesional. Yang keenam, standar teknis. Yang kedelapan, standar teknis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan dari materi ini yaitu kita sebagai seorang akuntan, maupun itu akuntan publik, audit dan akuntan lainnya, kita harus menanamkan kode etik akuntan dengan baik. Cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, manusia tanpa bahasa bagaikan kalajengking yang tak berbisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.